Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di channel Ray Leonard Januar membahas tentang soal-soal matematika. Semoga semuanya yang menonton channel saya dimudahkan rezekinya dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang soal KSM, kompetisi sains madrasah tingkat SMP, tentunya mata pelajaran matematika. Yang akan saya bahas di sini adalah soal KSM tahun 2019, tahun kemarin. Jadi saya akan membahas soal tahun kemarin karena tahun 2020 ini akan diadakan KSMO awal November nanti. Nah, seperti apa soalnya? Oke, sebelumnya ini saya membahas 3 soal ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Ini video part satunya, nanti akan saya buat video part-part berikutnya tentang soal KSM ya. Oke, seperti apa soalnya? Yuk langsung aja kita cekidot ya, kita lihat soalnya. Oke, ini soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Sebelum saya bahas, maka bagi kalian atau bagi teman-teman yang belum mengklik tombol like dan subscribe, maka yuk kita klik dulu tombol like dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan info-info video berikutnya dan agar channel ini semakin berkembang tentunya ya. Yuk klik tombol like dan subscribe pada hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Yuk silakan klik like, subscribe. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja nih soal nomor 1 kita baca dulu ya soalnya. Manajemen keuangan yang diterapkan Pak Ahmad setiap bulan adalah sebagai berikut. Ia menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk membayar zakat. Selebihnya, ia selalu bersodakoh dari gajinya setelah dikurangi zakat. Bulan ini, ia bersodakoh dengan membayarkan SPP seorang anak yatim sebesar Rp293.475. Jika gaji Pak Ahmad bulan ini adalah 4.300.000, berapa persen uang yang ia sodakohkan dari gajinya? Oke, ini soal KSM Matematika tingkat SMP, tingkat kota tahun 2019 ya, tahun kemarin. Oke, untuk menjawab soal ini soal masih sederhana ya, masih sederhana soalnya. Jadi untuk menjawab soal ini maka kita pahamin dulu bahwa di sini Pak Ahmad itu menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk bayar zakat. Nah, kita ketahui bahwa Pak Ahmad itu gajinya 4.300.000. Nah, misalkan gaji Pak Ahmad itu gajinya 100%, maka kalau disisihkan 2,5%, maka sisa gajinya adalah 97,5%. Nah, sampai step itu dulu yang harus kita pahami baik-baik gitu, agar kita mudah mengerjakannya. Maka bisa kita tulis ya, langsung aja kita jawab, kita tulis. Nah, maka gaji Pak Ahmad yang tersisa adalah sekitar 97,5% gitu, karena sudah dikurangi 2,5% untuk membayar zakat gitu ya. 100 dikurang 2,5. Kenapa 100 Pak? Karena kan 100%. Persentase pasti maksimalnya 100 gitu. Jadi 100 dikurang 2,5. Maka sisanya adalah 97,5%. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah 97,5% dari 4.300.000 itu berapa nilainya gitu kan. Nah, kali aja. Berarti kita tinggal kali 4.300.000 dikali 97,5% berapa? Itulah uang sisa Pak Ahmad setelah kita sisihkan untuk membayar zakat. Itu. Nah, berarti kita bisa tulis 4.300.000 dikali 97,5%. Atau 97,5% ini kan bentuknya persentase ya, bisa kita rubah jadi 97,5/100. Kita rubah seperti ini biar kita mudah menghitungnya dengan 4.300.000 gitu. Oke, sekarang kita hitung. Ini ada 02 ya di bawah ya, 100 bisa dibagi sama 0 yang ada di sini nih, 4.300.000. Nah, bisa kita bagi ya, kita coret ya. Yang ini
sama 2 yang ini gitu. Bisa nih di sini ya. Nah, berarti sisanya di sini kan 43.000 ya. Nah, berarti 43.000 dikali 97,5. Dapatlah 4.192.500. Nah, ini adalah uang sisa Pak Ahmad setelah disisihkan dari zakatnya 2,5% gitu. Nah, pertanyaannya di sini Pak Ahmad membayarkan bersodakoh dengan membayarkan SPP seorang anak yatim sebesar 293.475 rupiah. Nah, berapa persen? Pertanyaannya berapa persen dari gajinya gitu kan? Jadi 293.475 ini berapa persen sih dari 4.192.500 gitu. Ini angkanya rada-rada agak kurang enak ya gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa kok dihitungnya nanti ya. Ini pasti ntar hasilnya bilangan bulat semua karena di ABCD-nya bilangan bulat gitu. Oke. Nah, berarti kita bisa tulis konsepnya untuk mendapatkan persentase dari 293.475 itu kan sama aja kita konsep mencarinya adalah 4.192.000 dikali N persen sama dengan 293.475 gitu. Atau bisa kita tulis seperti ini. 4.192.500 itu kalau dikali dengan N persen atau ntar N persennya kita tanya sama dengan 293.475 gitu. Nah, N persen inilah yang ditanya di soal ini gitu. Nah, yaudah, berarti kalau gini gampang nih, kita bisa cari N persennya atau N-nya kita cari aja nih, N-nya berapa. Nah, berarti bisa kita tulis 4.192.500 dikali N per 100. Ini kita rubah bentuk pecahan ya, biar gampang. Sekali lagi kita rubah ke bentuk pecahan biar gampang menghitungnya. Sama dengan 293.475 rupiah. Oke, nah gimana sih cari si N? Nah, berarti kan 100-nya pindah ke ruas kanan nih. 100 pindah ke ruas kanan, terus 4 jutanya pindah juga ke ruas kanan. Tapi 100-nya ada di atas, ntar 4 jutanya berada di bawah gitu kan, dikali silang gitu. Nah, berarti 100-nya pindah ke atas dulu, jadi seperti ini ya. 100 pindah ke atas. Nah, berarti kita mau cari N nih. Berarti kalau kita mau cari si N, jadikan si N itu sendirian di ruas kiri sini. Gitu. Berarti 4 juta harus pindah ke bawah. Gitu. Berarti N-nya N sama dengan 293.475 dikali 100 dibagi 4.192.500. Nah, udah. Tinggal kita hitung. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret ya. 0-nya sama 0 ini nih bisa kita coret. Kita coret dulu yuk, biar gampang. Oke. Nah, berarti sisanya kita dapat N 293.475 dibagi 41.925 gitu. Dah, ini tinggal kamu bagi gitu ya. Tinggal kamu bagi. Ini kalau kamu masih agak kesulitan membaginya, kamu bisa sederhanain dulu nih. Ini kan belakangnya 75 ya. Nih, belakangnya 75, ini juga belakangnya 25. Yang atas 75, yang bawah 25, maka ini bisa sama-sama dibagi 25 gitu. Kita sederhanain dulu biar gampang nanti baginya ya. Berarti atas bagi 25, bawah bagi 25 ya. Oke, atas bagi 25, bawah bagi 25. Maka didapat 11.739 untuk yang atas, yang bawahnya didapat 1.677. Maka N, nah ini kalau kamu mau sederhanain boleh, tapi kalau kamu mau langsung bagi aja bisa ini. Nanti dapat ini 11.739 dibagi 1.677 itu dapatnya 7 ya. Dapatnya 7. Nah, atau kalau kamu bingung gini aja. 1.677 dikali berapa yang hasilnya 11.739. Nah, kalau kamu bingung ini 1.677 kamu coba-coba aja nih kali 6 atau kali 7 atau kali 8 atau kali 9. Nah, dikali yang mana di antara ABCD ini yang hasilnya 11.739. Kalau 1.677 dikali di antara ini hasilnya ada 11.739, maka itulah jawabannya. Itu cara lainnya ya, gitu. Kalau kamu nggak mau repot-repot membagi gitu. Tapi ini bisa dibagi dapatnya 7, berarti N persennya sama dengan 7. Berarti 293.475 itu bentuk persennya adalah 7% dari 4.192.500. Maka jawabannya yang B. Gitu. Yang B ya.
Oke, ini kita silang dulu yang B. Set, set, gitu ya, yang B. Oke, ini soal nomor 1 sudah kita jawab, jawaban yang B 7%, maka kita langsung cekidot ke soal nomor 2 ya. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mirip seperti soal OSK Matematika tahun 2018 tingkat SMP tingkat kota. Cuman bedanya kalau di KSM ini dia bentuknya pecahan. Dan soal nomor 2 ini juga pernah saya bahas di video saya yang kedua gitu. Kalau bagi teman-teman yang belum nonton video saya yang kedua, silakan nonton video saya yang kedua di channel saya ya. Ini sudah saya bahas, cuman bedanya kalau di KSM ini dia bentuknya pecahan. Tapi kalau di soal yang OSK Matematika 2018 dia bentuknya tidak pecahan itu. Yuk kita langsung baca dulu soalnya. Terdapat 3 anggota yang berbeda dari himpunan bilangan asli, yaitu A, B, C. Dan N sama dengan 1 per A pangkat B dipangkatkan C. Nilai maksimum dari N adalah, Oke, untuk menjawab soal ini, karena si N ini bentuknya pecahan, maka untuk mendapatkan nilai maksimum, maka penyebutnya harus serendah mungkin nilainya. Penyebutnya harus serendah mungkin atau sekecil mungkin untuk mendapatkan nilai maksimum. Maka bisa kita jawab. Nah, kita tahu bahwa bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ditanya nilai maksimum dari N ya, 1 per A pangkat B dipangkatkan C. Nah, ini penyebutnya, sekali lagi saya katakan, kalau mau mendapatkan nilai maksimum dari bentuk pecahan, maka penyebutnya harus sekecil mungkin dan pembilangnya harus sebesar mungkin nih, gitu. Di penyebutnya sekecil mungkin, pembilangnya sebesar mungkin. Tapi di sini pembilangnya sudah tidak bisa kita otak-atik karena pembilangnya dibilang 1. Yang bisa kita otak-atik adalah penyebutnya aja si ABC ini gitu. Nah, berarti gimana nih dapetin ABC sekecil mungkin? Kita lihat. Nah, kita ketahui juga bahwa ABC ini adalah katanya 3 anggota bilangan asli yang berbeda gitu. Maka 3 anggota. Nah, berarti kita cari bilangan 3 bilangan asli yang paling kecil yang mana? Dapatlah kita yang ini nih, bilangan asli yang paling kecil, 3 bilangan asli. Nah, 1, 2, dan 3. Berarti ABC-nya berapa? 1, 2, 3 gitu. Nah, utamakan bilangan pokoknya dulu nih. Si A ini bilangan pokoknya, bilangan utama. A-nya berapa? A-nya 1 gitu. Karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1 gitu ya. Hasilnya 1. Nah, maka si A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3 gitu. Maka bisa kita tulis 1 per 1 pangkat 2 dipangkatkan 3 gitu. Maka dapatlah 1. Nah, berarti kan ini 2 kali 3 ya, 6. Jadi 1 per 1 per 6. 1 per 1 pangkat 6 maksud saya. Maka dapatlah hasilnya 1 per 1 atau nilainya 1. Maka jawabannya yang C1 gitu ya. Jawabannya yang C. Pak, kenapa A-nya enggak 2? Kalau kamu nulis A-nya 2, maka nanti tidak mendapatkan tidak nih. Misal kita tulis ya, 1 per A-nya 2. Misalkan A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Nah, kalau bentuk seperti ini, berarti kamu nggak bisa ngedapetin bentuk paling maksimal. Karena bawahnya 2. Penyebutnya 2. 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 3, 8. Berarti jatuhnya 1 per 8. 1/8. Kalau bawahnya besar, 1/8 ini kan 0,125. Berarti kita tidak bisa mendapatkan hasilnya maksimal kalau bawahnya gede 2. Karena bawahnya bisa 1, maka kita ambil bawahnya 1 yang sekecil mungkin. Maka jawabannya yang C. Pakai konsep yang ini, jawabannya yang C. Gitu. Oke, ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, kemudian berikutnya akan saya bahas soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 yang akan saya bahas. Yuk, cekidot langsung aja. Nah, ini soal nomor 5. Kita baca dulu. Hasil pengumpulan zakat dari suatu lembaga amil zakat
LAZ selama bulan Februari 2019 turun 25% dibanding bulan sebelumnya. Dan hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 20% dari bulan sebelumnya. Hasil pengumpulan zakat bulan April 2019 turun 10% dari bulan sebelumnya sehingga menjadi 108 juta ya. 108 juta. Berapa rupiahkah ini ya? Bukan berapa rupiah kan. Berapa rupiahkah hasil pengumpulan zakat pada bulan Januari 2019? Oke. Yuk, mari kita jawab. Ini kata dia pertama yang bisa kita ketahui dari sini adalah bahwa bulan April itu pengumpulan zakatnya didapat sebesar 108 juta gitu. Nah, maka kita tulis dulu ya. Nah, ini Januarinya nanti kita anggap penghasilan Januari sebagai A atau kita kan nggak tahu, kita pakai variabel sebagai A gitu. Maka ini bisa kita tulis bulan April itu penghasilannya dari pengumpulan zakat sebesar 108 juta. Nah, karena dia bilang pengumpulan zakat bulan Februari 2019 turun 25% dibanding bulan sebelumnya, di mana bulan sebelumnya adalah bulan Januari, maka kita bisa menghitungkan bahwa bulan Januari itu adalah kita nggak tahu nih Januari itu kan berapa hasilnya. Kita anggaplah misalkan penghasilan pengumpulan zakat bulan Januari adalah A. Gitu. Kita pakai variabel A. Maka bulan Januari adalah A. Maka bulan Februari ini adalah bulan Januari dikali 75%-nya gitu. Kenapa 75%-nya? Karena kalau misalnya ini turun 25%, maka kan sisanya itu kan 75%. Maka bulan Februari adalah hasil dari bulan Januari, hasil pengumpulan zakat bulan Januari dikali 75% sisanya gitu. Maka bisa kita tulis di sini. Bulan Februari adalah, jadi bulan Februari ini ya, saya ulangi lagi, bulan Februari adalah zakat hasil bulan Januari dikali 75% sisanya dari 25% ini gitu. Kan turunnya 25%, berarti masih sisa 75%. Nah, maka A dikali 75%. Itu bulan Februari. Oke. Maka bulan Maret kata dia turun 20% dari bulan sebelumnya gitu. Di mana bulan sebelumnya adalah bulan Februari. Maka bulan Maret ini adalah hasil pengumpulan zakat bulan Februari dikali 80%. Kenapa 80%? Karena kan di sini kan turunnya 20%. Maka sisanya adalah 80% gitu. Maka bisa kita tulis bulan Maret adalah hasil bulan Februari, di mana bulan Februari adalah yang ini. Ini bulan Februari ini. Maka bulan Maret adalah bulan Februari, yang ini bulan Februarinya dikali 80% gitu. 80%. Kenapa Pak? Kenapa sih 80%? Karena kan dia turunnya 20% dari bulan sebelumnya. Maka sisanya 80% gitu ya. Oke. Dan kemudian hasil pengumpulan zakat bulan April 2019 turun 10% dari bulan sebelumnya sehingga menjadi 108 juta. Oke, bulan April. Maka bulan April itu adalah pengumpulan zakat bulan April adalah hasil dari bulan Maret. Hasil dari bulan Maret dikali dia turun berapa? 10 ya. Berarti hasil dari bulan Maret dikali 90% gitu. Maka bisa kita tulis di mana bulan Maret tuh yang ini hasilnya nih, bulan Maret yang ini hasilnya. Maka bisa kita tulis bulan April adalah bulan Maret dikali 90% gitu. Kenapa 90%? Karena kan turunnya 10%, sisanya 90. Maka yang kepake adalah 90% gitu. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa bulan April didapat pengumpulan zakatnya 108 juta. Dan sedangkan kita juga dapat nih persamaan bulan April yang ini. Persamaan bulan April. Maka bisa kita tulis. Nah, berarti bulan April yang ini ya, bulan April yang ini bulan April yang ini itu kita ganti sama persamaan yang ini. Nih, kita ganti sama persamaan yang ini gitu. Kita ganti persamaannya. Jadi, gitu ya. Berarti kan nih A dikali 75% dikali 80%.
dikali 90% gitu. Nah, di sini kita rubah ke bentuk pecahan. Sekali lagi, kenapa saya rubah ke bentuk pecahan? Biar menghitungnya gampang atau mudah. Nah, udah, sekarang kita tinggal hitung aja ya. Lihat, ada yang bisa disederhanain. Kalau ada yang bisa disederhanain, silakan disederhanakan sesederhananya mungkin gitu. Oke. 90/100, berarti nolnya coret ya. Nolnya coret. Nah, 80/100 ini 80 bisa dibagi 20 ya. Bagi 20, bagi 20. Nah, 75 ini dibagi 25. Dibagi 25 dapat 3. Ini 100 dibagi 25 juga dapat 4 ya. Maka bisa kita tulis jadinya ini 9/10, ini 4/5 dibagi 20 ya. 80 bagi 24, 100 bagi 25. Kemudian ini dibagi 25 jadi 3, 100 bagi 25 jadi 4 gitu. Oke, kita dapat persamaan seperti ini gitu kan. Nah, lihat lagi dari persamaan yang ini ada yang bisa dicoret atau ada yang bisa dibagi. Ada nih 4 sama 4. Silakan bagi. Apakah ada lagi yang bisa dibagi? Nggak ada ya. Berarti ya udah tinggal 3 kali 9, 5 kali 10 gitu kan. Jadinya 9 kali 3 kali 9 27, 5 kali 10 50. Jadinya A dikali 27/50 sama dengan 108 juta. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tadi A itu kan A dikali 27/50 sama dengan 108 juta. Nah, gimana sih cari si A? Ya udah 50-nya pindah ke sini, 27-nya pindah ke sini kan, pindah ruas kan? Pindah ruas gitu. Jadinya gimana? Berarti A sama dengan 180 juta dikali 50 dibagi 27. Ini pindah ruas biasa ya. Nah, tinggal dikali. Nah, ini 108 sama 27 bisa nih dibagi nih. 108 bagi 27 ya. 108 bagi 27 dapat 4 ya. Dapat 4, 108 bagi 27 itu 4, maka 4 kali 50 gitu. Maka jadinya A itu kan 4 juta dikali 50. Maka dapatlah 200 juta gitu. Maka A itu 200 juta, di mana A itu tadi adalah penghasilan pengumpulan zakat di bulan Januari. Maka jawabannya adalah 200 juta. Maka jawabannya yang C. Oke. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk persiapan KSMO. Silakan mempersiapkan diri dengan matang. Boleh tonton video ini sebagai referensi ya pembelajaran kalian. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.